Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Miss Noni dan teman-teman. We are from Group 1. We will be presenting the material about theory of translation. But before that, I would like to introduce the group members. My name is Almadi Safitri, and then there's also Anissa Fitri and Dela Yuni Safira. Oke, langsung aja untuk materi yang pertama, yaitu definition. Apa sih pengertian dari translation atau menerjemahkan? Jadi menerjemahkan itu adalah memindahkan atau mengalihkan pesan yang sama dari source language atau teks bahasa sumber ke dalam target language atau teks bahasa penerima. Misalnya kita mau memindahkan pesan yang sama dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka bahasa Indonesia itu termasuk dalam source language atau bahasa sumber, dan bahasa Inggris masuk ke dalam target language atau bahasa penerima. Nah, dalam menerjemahkan juga ada 3 main elements terkait, yaitu source language tadi, lalu ada meaning or message, dan juga target language. Nah, jadi ketika kita menerjemahkan itu, ketika kita memindahkan teks bahasa sumber ke teks bahasa penerima, meaning atau maknanya tidak boleh berubah. Makanya itu tadi disebut memindahkan pesan yang sama. Contohnya, misalnya kita ingin bertanya, di mana kamu tinggal? Nah, maka pesan yang sama yang ingin disampaikan ke dalam bahasa Inggris adalah where do you live, bukan where do you work, karena artinya atau makna dari pesan itu akan berubah. Nah, jadi sekali lagi dapat dipahami secara sederhana bahwa menerjemahkan itu adalah memindahkan pesan yang sama dari bahasa sumber atau source language ke bahasa sasaran atau target language. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dela Yuni Safira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Yuni Safira. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesatuan dalam suatu kalimat. Apa sih yang disebut dengan kesatuan itu? Kesatuan adalah teks tidak hanya sekadar kumpulan atau kata kalimat, tetapi juga mempunyai satu makna. Kesatuan yang tercangkup dalam satu konteks. Maksudnya apa? Sebuah paragraf yang disebut memiliki kesatuan yang baik jika semua kalimat dan paragraf tersebut membicarakan sebuah ide yang sama. Setiap paragraf paling tidak memiliki satu kalimat yang utama. Prinsip kesatuan unity adalah prinsip yang digunakan untuk membuktikan ide pokok yang sudah tertulis dalam sebuah kalimat topik. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang kosakata. Apa itu yang tentang kosakata? Kosakata itu adalah menyangkup semua kata atau frasa dan ekspresi yang dapat digunakan atau dipahami seseorang saat berbicara, mendengarkan, membaca, atau menulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti dari kosakata adalah perbendaharaan kata atau vocabularies. Setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita tulis, dan setiap apa yang kita dengar itu adalah kalimat yang tersusun atas beragamnya kosakata. Kosakata adalah bagian penting dari suatu bahasa yang dimiliki oleh seseorang untuk entitas lainnya. Kosakata adalah apa yang selalu digunakan sehari-hari, dan mempelajari kosakata perlu modal utama bagi seseorang untuk bisa menyusun dan membuat kalimat yang baru, dan juga membantu menguasai bidang-bidang lainnya. Seperti kita berbicara ini kan harus mempunyai kosakata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kosakata adalah pendarahan kata. Oleh karena itu, semakin banyak kita mempunyai kosakata yang kita miliki, kita akan menguasai hal tersebut. Kita gampang untuk berbicara. Dengan menguasai banyak kosakata akan membantu kita untuk mengembangkan kemampuan komunikasinya secara verbal. Dalam artikel ataupun kami akan apa sih pengertian dari kosakata itu? Kosakata adalah mengacu pada semua kata dalam bahasa yang dipahami oleh orang yang sekelompok yang tertentu. Dalam KBBI sebelumnya sudah jelaskan definisi kosakata adalah
perbendaharaan kata. Menurut Setijo, dirinya mendefinisikan adalah kosakata adalah semua kata-kata yang terdapat dalam suatu bahasa, kata yang digunakan dalam suatu ilmu, kekayaan kata, dimiliki pembicaraan atau daftar kata yang disusun kamus serta penyelesaian singkat yang praktis. Kemudian menurut Kirda Laksana, kosakata adalah komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa. Kedua, kosakata adalah kekayaan kata yang dimiliki seorang pembicara, penulis suatu bahasa dan yang ketiga, kosakata adalah daftar susun kata yang disusun seperti kamus, namun mengandung penjelasan dan yang singkat dan praktis. Lalu menurut Kraft, kosakata adalah keseluruhan kata yang dimiliki oleh bahasa dan kosakata seseorang. Ini meliputi keseluruhan kata yang berada di dalam ingatan seseorang, yang dapat menimbulkan reaksi bila didengar atau dibaca, yang dapat dipahami. Terakhir, definisi dari Swanell menjelaskan pengertian dari kosakata ini adalah penggunaan kata dalam bahasa buku karangan atau cabang ilmu pengetahuan penyusunan bahasa dalam bahasa itu sendiri. Sebenarnya apa sih ciri-ciri kosakata itu? Kosakata itu mempunyai ciri-ciri. Dari banyaknya ciri-ciri kosakata ini adalah kita mengenal adanya kata yang baku dan kata yang tidak baku. Kedua, kosakata memiliki ciri-ciri yang mungkin masih banyak yang belum mengetahuinya. Kosakata baku adalah kata yang berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan kata yang tidak baku adalah yang berlawanan arti kata baku. Mungkin sekian. Okay, thank you Della. Style. The translator should not change the style of original, but if the text is loosely written or full of tedious repetition, the translator may, for the reader's sake, correct the defect. So the other aspect of text is style. The different of writer has a different diction and style. If the text is scientific text, formal language is used. It will be different when we translate narrative, drama, or poem. The most important thing in translating of source language is the close actual equivalent to the target language. When the source language is informal, it is better to translate into informal language. So, when it uses formal, the translation must be in formal language. Structure. The structure of text includes the arrangement of the suitable structural words. So the arrangement of words, phrase, clause, sentence, and text have grammar plays an important role. Example, first is rumah sakit, yaitu hospital. And second, juru rawat. Tadi kan rumah sakit itu hospital ya. Terus juru rawatnya itu berarti hospital attendant. Lalu yang ketiga, third, saudara perempuanku perawat. Saudara perempuanku itu my sister. And kalau digabung semuanya dari pertama sampai ketiga, jadinya yaitu my sister is a hospital attendant. Okay, you can see from the example above that the English adjunct comes before the noun while the Indonesian adjunct comes after it. You can also see that to be copula and a indefinite article are dropped and not translated in order to obtain a set Indonesian translation equivalent.
Okay, next I will return it to the moderator again. Okay, I think that's enough from us. We are sorry if there are any mistakes. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.